6. Nilai-nilai budaya dalam masalah pemukiman. Konferensi PBB tentang pemukiman yang diadakan pada tanggal 31 Mei sampai 11 Juni 1976 di Vancouver merupakan suatu kesempatan yang baik untuk memfokuskan perhatian, kemampuan dan tekad politik dunia internasional atas suatu permasalahan yang luas lagi urgent sekali. Masalah pemukiman ini dihadapi bersama-sama oleh negara-negara industri maupun dunia ketiga, biarpun dalam bentuk yang berbeda-beda. Karangan ini bermaksud menyoroti secara umum dan sepintas kilas beberapa aspek masalah pemukiman yang menyangkut nilai-nilai budaya dan yang perlu kita perhatikan, khususnya di Indonesia. Sebenarnya seperti juga tergambar dalam laporan nasional kepada Sidang Habitat, sekarang pun Indonesia sudah terlibat dan melakukan usaha-usaha dalam bidang pemukiman itu. Program-program perbaikan kampung, program perumahan nasional, proyek pengadaan air minum, puskesmas, Inpres SD, dan sebagainya, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan yang sudah mulai dijalankan dalam rangka Repelita 2, merupakan penanganan berbagai segi bidang pemukiman. Biarpun masih secara sektoral, di samping itu pelaksanaan program transmigrasi kita, usaha-usaha resettlement bagi orang-orang yang digusur atau dipindahkan karena pembuatan jalan, waduk atau proyek-proyek pembangunan lainnya juga berkaitan dengan masalah pemukiman. Demikian juga usaha untuk membiasakan suku-suku terasing di berbagai daerah supaya menetap di suatu pemukiman dan meninggalkan cara-cara pertanian berpindah-pindah yang tradisional. Di dalam semua usaha ini kita berhadapan dengan masalah-masalah tanah, perumahan, air, sekolah, klinik, transportasi, serta kaitan-kaitan ekologis maupun hubungan-hubungan dengan kota yang semuanya turut menentukan bentuk dan kadar pemukiman itu. Namun, suatu peneropongan yang lebih seksama menunjukkan bahwa usaha-usaha yang sedang dikerjakan ini merupakan hanya sebagian saja dari keseluruhan masalah pemukiman yang harus kita hadapi di Indonesia. Bahkan mungkin sekali usaha-usaha kita sekarang ini akan ternyata kurang dapat memadai proporsi masalah ini. Kota-kota besar kita sudah mulai mengalami kesulitan untuk menampung konsekuensi arus urbanisasi di atas penambahan penduduknya sendiri karena kelahiran. Sekarang pun sudah mulai jelas bahwa dengan dana yang terbatas itu tidak dapat diharapkan bahwa semua warga kota termasuk yang berpenghasilan rendah akan menikmati perumahan dan municipal services yang minimal untuk menjamin kehidupan yang layak dan sesuai dengan martabat manusia. Dalam hal ini Indonesia tidak sendiri, demikianlah memang gambaran di negara-negara dunia ketiga. Di waktu akhir-akhir ini berbagai ahli sudah membayangkan akan timbulnya urban crisis di berbagai tempat di dunia ketiga, termasuk Asia dalam puluhan tahun yang akan datang. Pada tahun 1975 di dunia ketiga terdapat 70 kota yang penduduknya lebih dari 1 juta orang. Dalam tahun 2000 jumlah kota semacam itu akan berjumlah 300 buah. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, penduduk kota dunia ketiga bertambah lebih besar daripada penduduk daerah pedesaan. Menurut perkiraan Presiden Bank Dunia McNamara, pada akhir abad ini 1 dari setiap 3 orang Asia akan tinggal di daerah perkotaan. Dan selama 25 tahun yang akan datang, daerah-daerah perkotaan di dunia ketiga akan harus menyerap 1,1 miliar penduduk baru yang hampir semuanya tergolong miskin di atas jumlah penduduk sekarang ini yang sebesar 700 juta orang. Dalam suatu karangan lain, McNamara minta perhatian terhadap nasib golongan yang paling miskin di kota-kota dunia ketiga, yang disebutnya the absolute poor. Mereka ini terikat pada lingkaran setan, kekurangan gizi, buta huruf, penyakit underemployment, angka kematian anak yang tinggi, pengharapan masa hidup yang pendek, dan produktivitas yang rendah, yang menyebabkan kelompok ini tidak dapat keluar dari cengkeraman kemelaratan. Dalam laporan yang disiapkan untuk konferensi habitat tentang krisis pemukiman, McNamara mengatakan, "If cities do not begin to deal more constructively with poverty, poverty may begin to deal more destructively with cities." Jikalau kota-kota tidak menangani kemiskinan secara lebih konstruktif, maka kemiskinan itu mungkin sekali akan melanda kota-kota itu secara lebih destruktif. Menurut perkiraan McNamara, golongan miskin absolut di dunia ketiga berjumlah 900 juta orang. Di antaranya 700 juta hidup di daerah pedesaan dan 200 juta dalam kota-kota yang sedang meledak dalam pemekarannya dan yang sebentar lagi tidak dapat diatur lagi dengan baik, unmanageable, untuk menjamin ketentraman dan kesejahteraan untuk semua.
Menghadapi krisis inilah, maka organisasi-organisasi internasional seperti Bank Dunia sudah mulai menaruh perhatian dan mulai mendukung usaha-usaha di berbagai negara, di antaranya di Indonesia, untuk memperbaiki nilai pemukiman bagi golongan berpenghasilan rendah. Namun sudah jelas pula bahwa diperlukan suatu usaha yang jauh lebih besar dan lebih mengenai sasaran daripada percobaan-percobaan semacam ini. Sudah dapat diperkirakan misalnya bahwa teknologi yang sekarang ada untuk membuat rumah dan untuk mengadakan fasilitas-fasilitas perkotaan untuk golongan yang paling miskin terlalu mahal. Maka perlu sekali diperkembangkan teknologi baru di hampir semua bidang itu yang lebih sederhana, lebih murah dan hanya menggunakan bahan-bahan lokal sehingga dapat dipergunakan oleh kota-kota di Asia dan dunia ketiga pada umumnya. Lagi pula untuk negara-negara yang besar jumlahnya, kemampuan pemerintah untuk mengadakan perumahan untuk golongan berpenghasilan rendah akan tetap terbatas sekali, sehingga perlu diutamakan cara-cara yang memungkinkan golongan-golongan itu untuk membuat rumah sendiri atau secara berangsur-angsur memperbaiki rumah yang sekarang ada. Dalam hubungan ini, standar PBB yang pernah diterima sebagai standar perumahan yang wajar tidak realistis. Perlu kita alihkan pendekatan dari standar-standar yang statis kepada pengutamaan proses dan penggairan potensi masyarakat untuk membuat dan memperbaiki perumahannya sendiri baik di kota maupun di desa. Sebenarnya krisis perkotaan yang sudah dibayang-bayangkan ini hanya merupakan sebagian dari masalah yang timbul sebagai akibat perhitungan jumlah penduduk di dunia ini termasuk Indonesia yang dalam 25 tahun mendatang akan berlipat ganda. Itu berarti bahwa paling sedikit perlu diadakan perumahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan beberapa penjelmaan fisik warisan kebudayaan seperti museum dan sebagainya, 2 kali lipat jumlah semua bangunan dan sarana yang telah dibina selama 2000 tahun yang lalu. Besarnya masalah ini telah menimbulkan berbagai pencarian baru di bidang teori pembangunan untuk mengatasi kelemahan strategi pembangunan negara-negara sedang berkembang, yang sekarang paling banyak dipakai tapi ternyata tidak sanggup mengatasi dualisme struktural warisan kolonial dalam masyarakat mereka, serta tidak sanggup menghindari marginalisasi golongan berpenghasilan rendah yang makin menjadi-jadi. Dalam konferensi ILO bulan Juni yang akan datang misalnya akan dibicarakan suatu konsepsi pembangunan yang berpangkal tolak dari keperluan-keperluan pokok manusia, employment, growth, and basic needs. Hipotesa yang melandasi konferensi habitat ini seolah-olah merupakan pengkhususan dari pendekatan ini, ialah bahwa pemukiman itu sendiri harus memegang peranan utama dalam strategi pembangunan nasional, dan bahwa motor pertumbuhan, engine for growth, dari pembangunan itu hendaknya berpusat pada konstruksi dan modernisasi pemukiman. Pendekatan baru ini meliputi usaha-usaha raksasa di bidang perumahan, transport, pengadaan energi, dan pelayanan-pelayanan fisik lain, di mana khususnya dalam industri pembangunan dan perumahan harus dipakai bahan-bahan lokal setidak-tidaknya untuk desain yang tradisional yang tidak memerlukan komponen impor yang besar. Hipotesa ini juga berpandangan bahwa pemerintah apapun tidak akan dapat menangani sendiri masalah-masalah yang demikian luas ini, dan bahwa usaha utama terletak pada masyarakat sendiri. Bahkan disadari bahwa segala sesuatu yang diadakan dari luar akan terlalu mahal bagi golongan miskin, dan bahwa mereka sendiri harus menanganinya dan harus dibantu dalam usaha itu. Pada pokoknya, si petani dan si miskin di kota harus diberi kemampuan untuk menjadi arsitek dan pembuat rumah sendiri, self-help. Hipotesa-hipotesa baru ini yang akan dibicarakan dalam konferensi-konferensi internasional di Vancouver dan Geneva sudah barang tentu harus diteliti lebih jauh dan dites dalam berbagai eksperimentasi yang dilakukan di negara-negara sedang berkembang sendiri. Untuk Indonesia, masalah pemukiman ini sebenarnya lebih luas lagi. Sekaligus dalam usaha menampung pelipat gandaan jumlah penduduk, perlu diusahakan supaya penduduk tersebar secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebab tanpa kebijaksanaan kependudukan yang menuju ke pola distribusi kepadatan yang lebih merata itu, tak dapat diharapkan pelipat gandaan jumlah penduduk di Jawa akan dapat ditampung, baik daya dukung ekologis alam maupun daya dukung struktur sosial desa di berbagai tempat di Jawa. Sekarang sudah melampaui batas-batasnya. Banjir setiap tahun dan arus urbanisasi terus-menerus merupakan gejala, dan ini adalah lampu merah. Maka perencanaan pemukiman harus juga meliputi usaha besar-besaran untuk meningkatkan daya dukung alam di Jawa dan modernisasi struktur sosial desa. Transmigrasi dan keluarga berencana hanya merupakan 2 di antara sarana-sarana yang diperlukan. Begitupun tekanan pada pembangunan daerah yang sudah dimulai dengan Repelita 2 di hari depan akan harus diintensifkan dan diperluas.
Pokoknya yang diperlukan ialah pengembangan cara-cara penampungan pelipat gandaan jumlah penduduk Indonesia yang sekaligus dapat meratakan pemukiman di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memerlukan territorial planning. Territorial planning yang meliputi wilayah negara dalam keseluruhannya menambah suatu dimensi baru kepada konsepsi pembangunan daerah dengan growth policy-nya. Karena dia memperhitungkan juga keperluan-keperluan pemukiman yang muncul dari pelipat gandaan jumlah penduduk seluruhnya. Territorial planning bermaksud mencapai distribusi penduduk di seluruh wilayah itu dengan segala infrastrukturnya, baik yang bersifat perkotaan dan pedesaan yang baru maupun perluasan perkotaan dan pedesaan lama. Perencanaan pemukiman secara teritorial itu yang juga mempunyai arti di bidang Hankamnas harus juga meliputi usaha-usaha yang dapat memutar balikan arus penduduk dari daerah ke pusat, baik dari daerah pedesaan di Jawa maupun luar Jawa, menjadi berbagai arus balik dari Jawa dan Jakarta ke daerah-daerah di luar Jawa. Pada tingkat regional, kita harus memperkembangkan jaringan networks yang menghubungkan desa dengan kota pedesaan agropolis dan kota-kota besar. Akan harus diperkembangkan pula struktur-struktur pemasaran serta kaitannya dengan transport dan komunikasi sebagai sistem-sistem penduduk jaringan ini. Hal ini meliputi baik kota dan desa yang sudah ada maupun pemukiman-pemukiman baru dan pertumbuhan yang harmonis dari jaringan pemukiman ini. Kita akan harus memperkembangkan pola-pola pemukiman yang berbeda-beda, tergantung dari ciri-ciri ekologis yang berbeda-beda daripada lingkungan pemukiman ini. Kepadatan penduduk yang terbesar misalnya ialah di daerah-daerah yang sudah memiliki irigasi dan dapat menghasilkan panen 2 kali. Di daerah ini sekarang pun kepadatan penduduknya telah melampaui daya dukung struktur sosial desa-desa dan pelipat gandaan penduduk akan memerlukan perubahan-perubahan struktural pemukiman sedemikian rupa sehingga terbentuk konsentrasi urban dalam lingkungan pertanian, urban concentration in rural settings, dengan segala keperluan infrastrukturnya. Di berbagai tempat lain yang kurang padat penduduknya dan yang hanya menghasilkan satu kali panen setahun, pelipat gandaan penduduk mungkin akan memerlukan perubahan pola pemukiman tersendiri. Begitu pula daerah-daerah pemukiman di daerah pantai, di daerah pertanian kering, dan di daerah pegunungan akan memerlukan respon sendiri-sendiri untuk menampung akibat pelipat gandaan jumlah penduduk, justru karena ciri-ciri khas masalah pemukiman di tempat-tempat itu. Namun yang barangkali paling pokok di dalam semua usaha ini ialah keharusan untuk mengubah nilai tukar, terms of trade, antara kota dan desa, yang di dalam masyarakat bekas kolonial dan tradisional feodal telah demikian lamanya menguntungkan kota dan merugikan desa. Kita tidak akan dapat mengatasi masalah perkotaan termasuk masalah Jakarta tanpa memperkembangkan daerah pedesaan dengan lebih pesat. Sudah semakin jelas bahwa kita harus memperlakukan kota dan desa sebagai unit perencanaan regional yang tunggal sifatnya, yang seimbang dalam fungsi dan kekuatannya, di mana daerah pedesaan mampu meningkatkan produktivitasnya dan kota turut merangsang dan tidak lagi melumpuhkan produktivitas daerah pedesaan itu. Dengan jalan demikian maka akan dapat dicapai suatu organisasi tata ruang yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan dampak distributif yang optimal. Dalam menghadapi masalah pemukiman yang demikian luas dan pelik, timbul pertanyaan faktor-faktor nilai budaya manakah yang perlu diperhitungkan dalam pemikiran dan perencanaan pemukiman. Di dalam pandangan sepintas lalu ini, secara tentatif, hanya beberapa faktor saja dapat diperinci. Sebenarnya setiap pilihan prioritas dalam usaha pembangunan mencerminkan konfigurasi tertentu dari nilai-nilai budaya yang menggerakkan suatu bangsa. Demikianlah keputusan kita dan kuat lemahnya tekad politik, political will kita, tentang sampai di mana kita akan bersedia untuk mengutamakan masalah pemukiman dalam usaha pembangunan kita seterusnya, misalnya dalam Repelita 3 dan berikutnya, akan merupakan suatu interpretasi tertentu dari sistem nilai budaya, bahkan dari Pancasila kita. Keputusan itu akan mempengaruhi pola allocation of resources, pola konsumsi serta pola partisipasi masyarakat, dan dengan jalan itu akan sangat mempengaruhi bentuk penjelmaan kepribadian kita sebagai bangsa. Demikian pula ada tidaknya kesediaan untuk memperkembangkan teknologi pemukiman rakyat. Begitupun keputusan kita tentang apakah kita akan menampung kepadatan penduduk yang akan datang dengan perumahan-perumahan bertingkat tinggi atau dengan perumahan setingkat, mempunyai arti kultural yang sangat mendalam. Dalam menghadapi kepadatan penduduk yang lebih besar itu, mau tak mau kita harus memupuk kemampuan untuk menjaga kerukunan dan kemampuan kerjasama, mungkin sekali dengan cara-cara dan lembaga-lembaga yang baru atau dengan jalan memperbarui yang lama. Modernisasi pada umumnya dikaitkan dengan individuasi dan kemampuan bersaing,
dengan segala ciri yang menyertai kemampuan itu, seperti inisiatif dan keberanian untuk mengambil resiko dan memikul tanggung jawab secara individual, tapi juga dengan agresivitas. Tampaknya perkembangan semacam itu tidak mencukupi untuk menghadapi berbagai konsekuensi kepadatan penduduk yang demikian besar. Perlu kiranya suatu imbangan baru antara proses individual dan pemupukan kehidupan kolektif masing-masing dengan hak dan kewajibannya. Lagi pula, imbangan baru itu harus dapat mendorong ke arah peningkatan produktivitas pada umumnya. Penanganan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat kepadatan penduduk yang demikian pesat maupun sebagai akibat susahnya mencapai distribusi penduduk secara merata di wilayah Indonesia memerlukan partisipasi masyarakat, termasuk golongan berpenghasilan rendah dan daya organisasi dan mengatur diri sendiri yang lebih tinggi. Di dalam usaha ini terlibat berbagai nilai budaya yang perlu dikembangkan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri. Mengingat baik secara absolut maupun secara relatif, pemukiman di daerah perkotaan akan bertambah besar, maka akan diperlukan usaha-usaha teratur mempersiapkan para pendatang untuk kehidupan dan pekerjaan dalam lingkungan kota, baik di sektor modern maupun di sektor informal. Persiapan ini tidak hanya meliputi pendidikan formal, melainkan juga pendidikan informal, keterampilan serta penyesuaian kepada pesatnya dinamik hidup di kota. Peralihan dari gaya hidup tradisional ke gaya hidup perkotaan merupakan suatu peralihan dari tata nilai kebudayaan yang sangat mendalam. Oleh karena di dalam daerah perkotaan di Indonesia senantiasa akan ada suatu sektor pertanian dan sektor tradisional yang besar, maka perlu dikembangkan atau dipupuk kemampuan berbagai golongan dengan tingkat dan gaya hidup yang berbeda-beda untuk hidup berdampingan dan berdekatan, mixed income groups. Hal ini membawa akibat dalam perencanaan kota, sehingga misalnya sekolah-sekolah, lapangan bola dan sport, daerah pertokoan, serta tempat mainan anak-anak terbuka dan dipakai oleh golongan-golongan yang berbeda tingkat dan gaya hidupnya. Hal ini tentu akan merupakan tes bagi tata nilai bangsa kita. Dari sudut perencanaan suatu kompleks perumahan timbul persoalan organisasi ruang, baik dalam kompleks seluruhnya maupun dalam rumah masing-masing. Organisasi ruang dan fasilitas macam apa yang dapat memperkuat rasa komunitas dan kemampuan kerjasama, balai desa atau RT, tempat air dan cucian bersama dan sebagainya. Sebaliknya, sampai di mana privasi perlu diperhitungkan dalam tata nilai budaya kita yang bergandengan dengan masalah pemukiman. Pada tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, perlukah misalnya dalam suatu komunitas tanah masing-masing dipagari atau tidak, dan apa dibolehkan orang menggunakan tanah itu sebagai jalan? Haruskah dalam program pemukiman kita mendorong masyarakat ke arah nuclear family, di mana tidak ada tempat untuk keluarga 3 generasi? Akibat-akibat sosial dari pilihan ini, baik atas pertumbuhan serta cara-cara pengawasan anak-anak maupun pemeliharaan orang-orang jompo, sangat besar. Pilihan itu tidak hanya akan merupakan pilihan ekonomis dan sosial, melainkan suatu pilihan nilai budaya yang sangat penting. Perincian tentatif ini sudah dapat membayangkan agaknya betapa banyak faktor-faktor nilai budaya yang perlu ditinjau dalam pemukiman. Dapat diharapkan bahwa konferensi PBB di Vancouver akan dapat menambah bahan-bahan dan pikiran-pikiran yang dapat merangsang kita semua untuk penelitian dan pemikiran lebih lanjut untuk dapat lebih menyelami masalah pemukiman ini. Kita semua di dunia ini baru mulai memasuki suatu bidang ilmu pengetahuan yang baru yang menelaah masalah-masalah pembangunan yang hingga kini mungkin terlalu dilihat dan diperlakukan secara sektoral dan terpecah-pecah menurut disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sendiri-sendiri. Sudah jelas bahwa setelah konferensi PBB tentang pemukiman ini, kita harus mulai meneliti secara serius dan sistematis semua implikasi-implikasi masalah pemukiman ini untuk usaha pembangunan kita di Indonesia. Jakarta, 20 Mei 1976.